kelas C dengan anggota kelompok yang pertama ada Siti Gundawama, yang kedua ada Novita Fitri Hidayanti, yang ketiga ada Cindy Sustio Ika Novianti, yang keempat ada Pinky Agit Setiasi, yang kelima ada saya sendiri Sukmadita Aprilia, yang keenam ada Hidrotul Milah, yang ketujuh ada Saadilah Triyudana, dan yang kedelapan ada Armila Anggraini. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan. Jadi pokok bahasan kita ada 5 ya teman-teman. Untuk yang pertama mengenai penyusunan pertanyaan kritis, yang kedua bukti mencari literatur, yang ketiga ada alasan memilih jurnal tersebut, yang keempat ada menganalisis pikotnya, dan yang kelima atau yang terakhir ada critical appraisal. Baik, untuk yang pertama mengenai pertanyaan kritisnya ya. Untuk pertanyaan kritis kita bisa menanyakan dengan pada pasien dengan asma bagaimana penerapan pengobatan dengan penambahan fluticasone furoate inhaler tunggal plus umeclidinium dan plus vilanterol. Nah, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan penambahan obat inhaler tunggal tersebut. Nah, ini dapat meningkatkan fungsi pernafasan dan menurunkan serangan asma atau tidak. Lalu yang kedua mengenai bukti mencari literatur. Nah, jadi kita pertama mencari menggunakan PubMed. Nah, di sini ada bulan logik yang pertama adalah N. Di sini kita menggunakan tipe jurnal yaitu randomized control trial. Nah, di sini kita mendapatkan 7 jurnal. Lalu untuk boleh logik masih dengan N, namun kita tidak menggunakan tipe file. Di sini literaturnya yaitu tahun 2020 sampai 2022 kita mendapatkan 278 jurnal. Nah, untuk boleh logik yang selanjutnya adalah boleh logik OR. Di sini kita menggunakan tipe yang randomized trial. Nah, di sini kita mendapatkan 274 jurnal. Lalu untuk bulan logik masih OR, tapi kita tidak menggunakan tipe file. Jadi untuk semua jurnal masuk yaitu kita mendapatkan 15.810 jurnal. Untuk bulan logik yang selanjutnya adalah NOT. Nah, di sini kita masih menggunakan tipe file yang randomized trial. Nah, kita mendapatkan 169 jurnal. Lalu untuk bulan logik masih NOT, namun kita yang tidak menggunakan randomized trial, artinya kita menggunakan semua jurnalnya masuk, kita mendapatkan 10.389 jurnal. Nah, untuk literatur yang selanjutnya kita mendapat dari Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menggunakan bulan logik OR. Untuk yang tahun 2021 kita mendapatkan 5.780 jurnal. Dan sedangkan yang pada tahun 2020 kita mendapatkan 13.100 jurnal. Untuk bulan logik yang kedua yaitu bulan logik NOT. Nah, untuk tahun 2021 kita mendapatkan 5.400 jurnal, sedangkan untuk tahun 2020 kita mendapatkan 11.500 jurnal. Nah, untuk bulan logik yang terakhir yaitu bulan logik N. Untuk tahun 2021 kita mendapatkan 5.700 jurnal, sedangkan pada tahun 2020 kita menemukan 12.900 jurnal. Lalu yang selanjutnya, apa sih alasan kita memilih jurnal ini? Alasannya karena jurnal ini sangat menarik. Nah, hal tersebut bisa terlihat dari judul yang membuat pembaca ini penasaran mengenai isinya. Karena membahas mengenai kemajuan dan keamanan terapi triple inhaler tunggal sekali sehari. Nah, pada pasien dengan asma yang tidak terkontrol secara memadai. Nah, itu membuat pembaca ini semakin terdorong untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut dan ingin mengetahui mana yang lebih baik. Lalu yang keempat mengenai analisis pikotnya. Jadi untuk P adalah population, yaitu pasien asma yang direkrut itu dari 416 rumah sakit dan pusat perawatan primer di 15 negara dengan batasan usia yaitu 18 tahun ke atas. Untuk I-nya yaitu dilakukan pengobatan dengan inhaler tunggal. Lalu yang B adalah pengurangan yang tidak signifikan pada tingkat eksaserbasi sedang atau berat yang diamati untuk furoate atau umeclidinium versus fule dan vilanterol. Nah, di tingkat yang lebih rendah pada kelompok perlakuan yang mengandung furoate 200 gram, file yang dikumpulkan menunjukkan peningkatan rata-rata dalam skor total SGRT pada minggu ke-24
poin 1A di sini ada identifikasi randomized trial-nya, di judulnya itu sudah ada di dalam jurnal. Poin yang kedua ada 1B, yaitu di sini ada ringkasan terstruktur dari desain percobaan, metodenya itu sudah tercantum dalam jurnal. Lalu pada poin 2A ini menjelaskan mengenai latar belakang ilmiahnya, ini sudah tercantum di dalam jurnal. Poin 2B mengenai tujuan dan hipotesis khususnya sudah tercantum di dalam jurnal. Poin 3A menjelaskan mengenai deskripsi desain percobaan, ini juga sudah tercantum di dalam jurnal. Poin 3B mengenai perubahan penting pada metode setelah dimulainya uji coba, ini juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 4A mengenai kriteria kelayakan untuk peserta ini sudah terdapat di dalam jurnal, yaitu umur 18 tahun ke atas. Poin 4B mengenai pengaturan dan lokasi tempat data dikumpulkan, ini juga sudah ada di dalam jurnal. Lalu poin kelima itu tentang intervensi untuk setiap kelompok dengan rincian yang cukup untuk memungkinkan replikasi, ini juga sudah ada di dalam jurnal. Poin 6A mengenai ukuran hasil primer dan sekundernya juga sudah ada di dalam jurnal. Poin 6B mengenai setiap perubahan pada hasil uji coba setelah uji coba dimulai, ini juga sudah ada di dalam jurnal. Lalu poin 7A mengenai bagaimana ukuran sampel ditentukan, juga sudah ada di dalam jurnal. Namun poin 7B mengenai jika berlaku penjelasan tentang yang selanjutnya poin 8 alokasi acak, ini terdapat di dalam jurnal. Poin 8B mengenai jenis pengacakan dan detail batasannya, ini juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin ke-9 mengenai mekanisme yang digunakan untuk mengimplementasikan urutan alokasi acaknya juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin ke-10 mengenai siapa yang menghasilkan urutan ini tidak terdapat di dalam jurnal. Dan poin ke-11 jika dilakukan, ini siapa yang akan membutakan setelah penugasan ini tidak terdapat di dalam jurnal. Jika relevan, deskripsi kesamaan intervensi ini juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 12A mengenai metode dalam jurnal. Poin 12B mengenai metode untuk analisis tambahan, ini juga sudah ada di dalam jurnal. Poin 13A ini mengenai untuk setiap kelompok, jumlah peserta yang ditugaskan secara acak menerima pengobatan yang dimaksudkan sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 13D mengenai untuk setiap kelompok, kerugian dan pengecualian setelah pengacakan, ini juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 14A mengenai tanggal yang menentukan periode rekrutmen dan tindak lanjut, ini ada di dalam jurnal sama seperti di Pikot yang T. Lalu poin 14B ini mengapa persidangan berakhir atau dihentikan, ini tidak terdapat di dalam jurnal. Poin 15 mengenai sebuah tabel yang menunjukkan karakteristik demografi, ini tidak terdapat di dalam jurnal. Poin 16 untuk setiap kelompok, jumlah peserta yang disertakan dalam setiap analisis, ini tidak terdapat di dalam jurnal. Poin 17A mengenai untuk setiap hasil primer dan sekunder, nah hasil untuk setiap kelompoknya ini juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 17D mengenai hasil biner, ini tidak terdapat di dalam jurnal. Poin 18 hasil dari setiap analisis lainnya dilakukan, ini tidak terdapat di dalam jurnal. Poin 19 mengenai semua bahaya penting atau efek yang tidak diinginkan di setiap kelompok, ini terdapat di dalam jurnal. Poin 20 mengenai batasan percobaan mengatasi sumber bias potensial dan ketidakpatenan, ini terdapat di dalam jurnal. Poin 21 mengenai generalisabilitas, ini sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 22 mengenai interpretasi yang konsisten dengan hasil, ini juga sudah terdapat di dalam jurnal. Poin 23 mengenai nomor registrasi dan nama registrasi percobaan, ini tidak terdapat di dalam jurnal. Poin 24 mengenai di mana protokol uji coba lengkap dapat diakses, ini juga tidak terdapat di dalam jurnal. Dan poin 25 atau poin terakhir yaitu sumber pendanaan dan dukungan lain, ini tidak terdapat di dalam jurnal.
semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.